Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah online yang berbahagia, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat luar biasa, nikmat sehat, sempat iman dan Islam tentunya. Dan alhamdulillah karena nikmat-nikmat itulah kita masih bisa bersama-sama untuk melaksanakan aktivitas kita, terutama yang paling utama adalah aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas-aktivitas kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal ketika kita nanti akan menghadap kepadanya. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini ingin kami menyampaikan terkait dengan tema di antara yang meracuni hati. Hati adalah sesuatu yang sangat penting di dalam tubuh kita. Sebagaimana di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari diinformasikan kepada kita, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya pada setiap tubuh ada segumpal darah. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Dan apabila segumpal darah itu baik, maka baik seluruh tubuh kita. Dan apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menginformasikan bahwa betapa pentingnya hati. Betapa pentingnya kita menjaga, membersihkan hati kita. Insya Allah dengan hati yang bersih, hati yang salim, hati yang selamat, hati yang tidak sakit dan sebagainya, kita akan bisa menghadapi kehidupan ini lebih tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu akan tenang. Jemaah yang berbahagia, ada beberapa hal yang menjadikan kita tidak tenang. Dan tentunya pada umumnya yang tidak menjadikan tenang bagi kita adalah urusan-urusan keduniawian, urusan nafsu yang bisa menjadikan kita stres, gundah, gelisah dan sebagainya. Insya Allah tidak ada orang stres karena puasa, tidak ada orang gundah gulana karena ibadah, karena sholat dan sebagainya. Insya Allah tidak ada. Tapi yang kebanyakan orang stres, orang gila itu karena apa? Karena duniawi. Jamaah yang berbahagia, dalam rangka untuk menjaga hati, maka tentunya kita harus mengetahui di antara hal-hal yang akan bisa merusak hati itu. Kalau kita membaca di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Rahasia Pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana beliau menyebutkan setidaknya itu ada 4 hal yang dapat meracuni hati kita di antara hal-hal yang banyak itu. Tapi yang disebutkan di sini 4 hal yang dapat meracuni hati kita. Dan menurut saya
Ini perlu untuk kita perhatikan bersama-sama, apalagi di saat yang sekarang ini, di saat musibah, di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya hati kita bisa menjadi tetap tenang, tentunya adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, di antara racun yang dapat merusak hati kita itu, yang pertama adalah fudulul kalam. Fudulul kalam. Berlebih-lebihan di dalam berbicara. Berbicara itu hukum asalnya adalah mubah, boleh. Kita nggak mungkin tidak berbicara ketika berinteraksi, ketika kita bermuamalah. Itu alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala mulut yang bisa bicara. Maka menjadi sebuah kebutuhan adalah ketika kita berinteraksi atau kita bermuamalah itu adalah berbicara satu dengan yang lainnya. Hukum asalnya adalah boleh mubah. Tidak ada larangan di dalam agama untuk berbicara. Akan tapi kebolehan itu bisa berubah menjadi sunnah, menjadi wajib, dan bahkan bisa menjadi haram. Dan syariat sudah memberikan batasan-batasannya. Mana yang harus kita bicarakan, mana yang sunnah, mana yang wajib, dan juga mana yang haram. Tentunya yang jelas-jelas dilarang oleh syariat adalah ketika kita bicara sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang bersifat maksiyah, sesuatu yang bersifat mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Baik bersifat menentang perintahnya untuk melaksanakan sesuatu ataupun menentang larangannya untuk meninggalkan sesuatu. Jemaah yang berbahagia, mereka berbicara, kita harus berhati-hati sekali menjaga lisan kita. Imam Ghazali mengatakan, lisan itu diciptakan agar engkau bisa memperbanyak zikir. Jadi lisan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga digunakan untuk membaca kitab sucinya. Jadi jangan sampai kita menggunakan lisan kita kok justru untuk mengajak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Dengan lisan kita bisa menunjukkan orang lain ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, jika kita menggunakan lisan itu untuk sesuatu yang tidak benar, maka tentu kita termasuk orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kita diingatkan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jamaah yang berbahagia, di dalam hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa di antara ciri keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita berbicara yang tidak baik. Kalau kita tidak mampu berkata yang tidak baik, berbicara yang tidak baik, maka yang terbaik adalah liyasmut, diam. Jemaah yang berbahagia. Berbicara itu ternyata memang tidak hanya dengan lesan saja. Dengan lesan itu jelas yang paling kita ketahui ya, kita maklumi ya berbicara ya dengan lesan. Tapi ternyata berbicara juga bisa dengan yang lain, ada dengan bahasa tubuh, ada dengan bahasa isyarah, ada dengan bahasa tulisan. Dan sekarang juga banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan untuk berbicara melalui SMS, WA dan sebagainya. Oleh karena itu bukan hanya bicara mulut kita, akan tapi kalau kita kembangkan apa saja yang keluar
yang kita tulis, kita ucapkan lewat mulut dan sebagainya itu yang merupakan pesan-pesan yang kita sampaikan, jangan sampai itu adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar. Apalagi mengandung unsur fitnah, mengandung unsur ghibah, mengadu domba, menjelek-jelekan dan sebagainya, memecah belah dan sebagainya. Oleh karena itu kita memang perlu berhati-hati sekali bicara kita, baik mulut kita yang bicara kita perlu berhati-hati dan juga tangan kita yang bicara juga perlu berhati-hati. Termasuk di dalamnya adalah ketika kita istilahnya apa, membagi-bagikan berita yang ada di media, share berita. Itu juga tentunya kita harus berhati-hati. Tidak hanya sekedar itu baik, tapi kira-kira manfaat atau tidak. Tidak hanya sekedar itu manfaat, tapi kira-kira kalau disampaikan itu akan berakibat bagaimana? Kegundahan, kegaduhan, atau semakin orang lain menjadi lebih bingung dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, apalagi pada saat sekarang ini. Ada banyak informasi-informasi yang datang di medsos kita, yang sudah jelas ada, kemudian yang tidak jelas ada. Dan kadang-kadang berita-berita yang tidak jelas ini membingungkan kita, membingungkan umat. Nah, ini yang harus kita jaga bersama-sama. Jamaah yang berbahagia, ini yang pertama. Kalau kita betul-betul tidak bisa menjaga lisan kita, tidak bisa menjaga ucapan kita, baik ucapan dari lisan ataupun ucapan dari anggota tubuh kita atau ucapan dari tulisan-tulisan tangan-tangan kita ini, maka akan sangat berbahaya dan apabila kita tidak mengantisipasinya, maka hati kita akan menjadi rusak. Karena apa? Karena menjadi kebal dengan sesuatu yang ternyata mendatangkan ketidaktenangan pada dirinya, ya. Jauhnya dia dari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena melakukan perbuatan-perbuatan yang tentunya tidak dikehendaki oleh syariat. Jemaah yang berbahagia, di dalam hadis sudah kita pahami bersama, ada dua hal yang sangat penting yang harus kita pahami bersama dan harus kita pegangi bersama. Hadis riwayat Imam Muslim di sana menyebutkan dari Abdullah, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisyidqi fa inna syidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kamu berlaku jujur. Berlaku ya apa saja, baik berkata, berbuat dan sebagainya, jujur, benar. Karena apa? Kejujuran itu akan membimbing kita kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing kita kepada surga. Dan di sisi lain, Nabi juga menasehatkan kepada kita, wa iyyakum wal kadhib. Berhati-hatilah kamu, hindarilah dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan menggiring kamu kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan yang namanya perbuatan dosa itu akan menjerumuskan kita kepada siksa api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu dalam kondisi apapun, ya sebagai apapun kita, memang kita harus berkata yang benar, berkata yang baik, berkata yang jujur. Dan jangan sampai kita justru akan menjerumuskan diri kita sendiri dengan ucapan, dengan perbuatan yang penuh dengan kedustaan. Yang itu akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang munafik. Jamaah yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah hudulun nadhar. Yang kedua adalah hudulun nadhar. Berlebih-lebihan di dalam melihat. Jemaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, qul lil mu'minin, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jemaah yang berbahagia, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita, orang-orang yang beriman kepadanya, untuk menahan pandangannya, untuk menjaga pandangan kita, menjaga kemaluan kita. Dan dengan menjaga keduanya itu, maka lebih suci bagi kita, lebih baik bagi kita. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Jemaah yang berbahagia, mata adalah jendela dunia, dan dengan mata kita, kita bisa melihat apa saja yang ada di muka bumi ini. Dan kita harus berhati-hati sekali. Karena apabila mata kita biarkan untuk melihat apa saja tanpa adanya filter, tanpa adanya yang menjaga, tentunya diri kita sendiri, maka akan mengakibatkan sebuah kemaksiatan-kemaksiatan yang sangat luar biasa. Karena kita tahu bahwa di dunia saat ini itu kemaksiatan bukanlah sesuatu yang sulit untuk dicari, tapi kemaksiatan adalah sesuatu yang sangat mudah didapatkan. Bukan hanya dicari, jangankan dicari, tidak dicari pun kita akan mendapatkan kemaksiatan di depan mata kita. Jemaah yang berbahagia, kemudian di dalam hadis riwayat Abu Dawud yang dihasankan oleh Al-Albani disebutkan an Abi Buraidah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali, ya Ali, la tattabi'an nadhar an-nadrah fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, janganlah engkau ikutkan pandangan pertama dengan pandangan yang berikutnya. Sungguhnya bagimu pandangan yang pertama, tidak pandangan yang berikutnya. Artinya ketika karena memang kemaksiatan itu nggak usah dicari, tiba-tiba ada di hadapan kita. Dan ketika kita sudah terlanjur untuk melihat sebuah kemaksiatan, ya seharusnya kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memalingkan pandangan kita. Dari hadis ini, pandangan pertama itu yang tidak sengaja maka tidak mengapa. Dan berikutnya adalah dosa. Kita harus menjaga pandangan kita. Jangan sampai kedua, ketiga kalinya bahkan kita menikmati pandangan kemaksiatan itu. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah fudulut ta'am. Berlebih-lebihan di dalam hal makanan. Jamaah yang berbahagia, makan minum adalah kebutuhan fitrah manusia. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan makan dan minum. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jamaah yang berbahagia, tidak ada orang yang kemudian tidak suka makan. Ya, semua orang insya Allah suka makan. Dan memang itu menjadi kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Tapi jangan sampai hidup untuk makan. Tapi makanlah untuk hidup. Insya Allah jika hidup ini bukan bertujuan untuk makan, tapi makan bertujuan untuk hidup dan
agar supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita akan menjadikan makanan itu bukan suatu tujuan, tapi makan itu adalah sebagai suatu sarana agar supaya kita bisa survive, bisa sehat, dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar supaya kita makan dan minum. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ada batasannya, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa termasuk di antara berlebih-lebihan di dalam makan ini adalah makan apa saja yang kita ingini. Ketika ingin duren, beli duren. Ketika ingin bakso, beli bakso. Ketika ingin apalagi itu. Ya. Pokoknya setiap yang kita ingini harus ada, ya. Harus kita kejar. Nah, ini membahayakan. Dan ada di antara masyarakat kita sekarang ini yang ternyata makan itu bukan hanya sekedar makan, tapi ada nilai gengsi di sana. Makan di luar, di restoran, dan beli makanan yang ya nggak mau makanan-makanan yang istilahnya makanan ecek-ecek begitulah, ya. Eh, dan banyak yang ternyata karena apa? Karena gengsi, ya, mencari gengsi, mencari kepuasan, ya, bukan sebagai sebuah kebutuhan untuk hidup. Nah, ini yang sering. Kalau sekali-kali tidak ada masalah, ya untuk variasi saja. Ya, sekali-kali keluar ke restoran mungkin. Ya. Tapi banyak sekali di antara kita yang membuang-buang uang begitu rupa dan ternyata memang eh, apa namanya karena ada gengsi di sana. Ya. Bukan hanya sekedar kebutuhan. Jamaah yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai berlebih-lebihan ya. Apa namanya? Kenyangan seperti itu atau berlebih-lebihan dalam hal yang lain. Itu tadi, setiap yang kita ingini harus kita dapatkan. Nauzubillah ya. Kemudian masih dalam fudulu ta'am, berlebih-lebihan di dalam makan ini, Allah juga mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah oleh kamu sekalian apa saja yang ada di bumi, yang halal, yang thayyib. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Jamaah yang berbahagia, yang perlu kita perhatikan adalah kehalalan dan ketoyiban apa yang kita makan, bukan gengsinya. Tanyakan dulu, kita makan di mana? Pernah nggak kita menanyakan siapa yang menyembelih? Kalau kita ragu-ragu, ya. Kalau sudah tahu tidak ada masalah. Ya. Misalnya kita masuk restoran, ini restoran milik siapa? Muslim atau bukan? Ya. Kemudian kira-kira kalau bukan Muslim, kira-kira yang menyembelih siapa? Dan yang milik Muslim kan masih banyak, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tinggalkan yang meragukan dan cari yang tidak meragukan. Itu yang harus kita lakukan ya, dalam rangka untuk kehati-hatian kita. Dan apalagi ada hadis yang menyebutkan bahwa kullu lahmin nabata min haramin fannaru auladi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Nauzubillah. Jamaah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka halal thayyib harus benar-benar kita perhatikan agar kita selamat badan kita, selamat jasmani kita dan juga selamat rohani kita. Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Oleh karena itu dalam proses mencari makanan ini, baik yang melalui proses jual beli ataupun yang kita bekerja, maka harus kita lakukan dengan jual beli yang benar, yang halal, dan juga bekerja yang benar, yang baik. Ya, ini. Kemudian yang terakhir adalah fudulun mukhallatah.
Berlebih-lebihan di dalam bergaul. Nah, ini juga akan merusak hati kita juga, ya. Yang pada intinya adalah apa? Adalah ketenangan hati. Ketika hati itu tidak tenang, ya, kemudian hati itu merasa gundah oleh ini semuanya, itulah yang akan menjadikan kita sakit hati kita. Fudulul mukhalatah ini yang keempat, berlebih-lebihan di dalam bergaul. Ya, bergaul atau berinteraksi itu merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup, masuk makhluk sosial. Tidak bisa kita hidup sendiri dan tidak mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita butuh orang lain. Di rumah tangga kita sendiri ada istri, ada anak, ya. Di lingkungan kita ada tetangga dan sebagainya. Ketika kita memakai baju juga kita beli dari orang lain. Memakai celana demikian dan sebagainya juga. Oleh karena itu jelas tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu Islam pun mengatur tentang pergaulan ini. Karena kalau tidak diatur luar biasa. Pergaulan itu bisa jadi memberikan dampak yang positif dan juga bisa jadi memberikan dampak yang negatif. Ada orang menjadi baik karena pergaulan dan juga ada orang menjadi buruk, menjadi jahat juga karena pergaulan atau dipengaruhi oleh pergaulan itu. Oleh karena itu, Islam betul-betul memberikan kepada kita satu petunjuk agar supaya kita bergaul dengan siapa? Dengan orang yang baik. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan juga riwayat At-Tirmidzi disebutkan al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalid. Seseorang itu dapat dinilai dari tuntunan kebiasaan teman dekatnya yang biasa bergaul dengan dia. Kalau ingin tahu seseorang, maka lihatlah siapa yang menjadi teman dekatnya, siapa yang biasa bergaul dengannya. Dengan melihat siapa teman dekatnya, maka setidaknya kita punya gambaran, oh orang itu adalah seperti itu. Jamaah yang berbahagia, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim mengatakan, kalau mencari teman atau menjadikan teman, hendaknya paling tidak, setidaknya itu ada dua pertimbangan. Yaitu yang pertama adalah yang berakal, yang memiliki akal. Syukur-syukur adalah memang termasuk orang-orang yang tidak bodoh, yaitu orang-orang yang pandai. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang bermoral, sering berakal, pinter, dan yang kedua itu menurut Ibnul Qayyim adalah yang bermoral, punya akhlak yang baik. Jamaah yang berbahagia, eee, berteman dengan orang yang bodoh, orang yang tidak pinter, itu maka, eee, kita harus berhati-hati dan paling tidak, eee, sedikit manfaat yang akan kita dapatkan dari dia. Dan meskipun demikian kita tetap harus bisa bergaul dengan baik dengan mereka dalam rangka untuk memberikan, mentransfer ilmu-ilmu kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Bukan serta-merta kita menjauhi mereka. Kemudian perlunya kita berteman dengan orang yang bermoral, yaitu tadi, ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan pengaruh yang baik. Dan ketika kita bergaul, berteman dengan orang-orang yang tidak baik, maka dikhawatirkan akan terjerumus kepada kebiasaan mereka, kemaksiatan-kemaksiatan yang sangat luar biasa. Hal ini eh, disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang digambarkan oleh beliau eh, perumpamaan apa penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya. Jadi perumpamaan orang atau teman yang baik adalah penjual minyak wangi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga yang lainnya. Dan perumpamaan orang-orang yang jelek untuk menjadi teman itu adalah
pandai besi. Ini hanya perumpamaan, ya. Bukan berarti seluruh penjual minyak wangi itu pasti semuanya soleh, semuanya baik, itu tidak juga, ya. Dan bukan berarti semua pandai besi itu jelek, tidak, hanya perumpamaan. Dan ketika kita bergaul dengan penjual minyak wangi, setidaknya kita akan mendapatkan wanginya. Dan ketika kita bergaul dengan pandai besi, kita akan mendapatkan baunya. Dan kalau tidak, ya kita akan terkena cipratan cipratan apinya, dan kita bisa mungkin akan terbakar. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Oleh karena itu, tentunya kita harus bisa membuat satu lingkungan yang baik, lingkungan yang baik. Mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik. Karena di dalam suatu hadis yang eh, eh, apa namanya, merupakan satu motivasi kepada kita meskipun tidak sahih dalilnya, tapi ini adalah motivasi. Ya. Arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 hal yang menjadikan orang menjadi bahagia. Salah satunya saja saya sebutkan adalah khulata'uhu sholihin. Ya, lingkungannya atau orang-orang yang bergaul dengan dia itu adalah orang-orang yang soleh. Insya Allah dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh, kita akan mendapatkan nasihat dari dia. Kita akan dijaga oleh dia. Kita akan dibantu oleh dia. Dan kita tidak akan dibiarkan tersesat. Kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang salah, maka kalau kita tidak berhati-hati dan tameng kita tidak kuat, maka kita akan terbawa dengan kejahatan-kejahatan mereka. Naudzubillah. Nah, ini 4 hal yang saya sampaikan terkait dengan hal-hal yang dapat meracuni hati kita. Dan kesemuanya itu pada intinya adalah akan mengganggu ketenangan hati kita. Kenapa akan mengganggu ketenangan hati kita? Kalau tidak kita kontrol, kalau tidak kita kendalikan semuanya itu dan dibiarkan terus berlebih-lebihan, ya, tidak pada porsinya, maka hati kita akan menjadi apa namanya, terkungkung dengan semuanya itu, ya. Akan terus terdikte dengan semuanya itu. Bahkan bisa jadi ibadah pun ditinggalkan karena untuk mengejar hal-hal yang disebutkan tadi. Ya, saya kira itu karena waktunya sudah jam 20.43 ya. Ya. Iya. Mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan dan juga kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih. Sementara saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Kahar Musaki, MAG, Ketua Majelis Tarjih PDM Banyumas, atas tausiahnya dan menarik berkaitan dengan hal-hal yang merusak atau meracuni hati. Terutama adalah sesuatu yang berlebihan, tadi disampaikan 4 hal, yaitu dalam berbicara, pandangan, makanan, dan pergaulan yang berlebih-lebihan. Jadi ketika sesuatu yang berlebihan, maka itu akan menjadikan sesuatu menjadi rusak, termasuk adalah hati kita. Baik Bapak Ibu jamaah online yang dirahmati oleh Allah, ini sudah ada pertanyaan Ustadz di chat. Itu yang pertama dari Pak Derajat Purwokerto, hasad, dengki, dan iri itu terkait dengan sifat seseorang atau dari pengaruh hati seseorang? Mohon penjelasannya Ustadz. Sukron. Ya, hasad, ulangi coba. Hasad, dengki, dan iri itu terkait dengan sifat seseorang atau pengaruh dari hati, Ustaz? Ya, hasad itu, dengki, iri itu memang amalan hati. Jadi amalan hati, dan itu merupakan di antara penyakit hati, di antara penyakit hati. Jadi yaitu dipengaruhi oleh memang hal-hal yang dari luar hati juga, ya, dari racun-racun yang ada yang masuk ke hati sehingga hati itu menjadi hasad, dengki, iri.
Ya, cara pandang kita terhadap harta berlebih-lebihan. Cara pandang kita terhadap orang lain berlebih-lebihan. Sehingga menjadikan iri kepada orang lain, hasut kepada orang lain. Nah, itu sungguhnya. Nah, ketika kita bisa menjaga yang 4 hal itu tadi, ya termasuk cara pandang kita, cara memandang kita, itu nazar itu memandang orang lain, ya itu proporsional, ya dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentunya tidak akan muncul apa namanya iri, hasud dan penyakit-penyakit hati lainnya. Nah, itu ya. Jadi karena cara pandang yang salah, yang keliru dan berlebih-lebihan tidak proporsional. Padahal kita eh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak suudzon kepada orang. Dan melihat orang lain itu yang dilihat apanya adalah amal ibadahnya. Nah, ini ya. Jadi ketika kita melihat orang lain ya bagaimana amal ibadah dia? Untuk apa? Berfastabiqul khairat. Nah, itu yang halo, cek. Ya, J. Lancar tadi. Iya, ini di tempat saya mati sebentar. Nah. Suaranya bagus Ustadz, tapi gambarnya yang sinyal ini jelas. Halo, oh iya. Sinyalnya hilang Ustadz Kahar itu. Ya itu tadi ya. Jadi memang sumbernya dari sana. Ya. Jadi pola cara pandang kita terhadap orang lain yang berlebihan sehingga akan muncul rasa iri, dengki, hasut, dan bisa jadi memang sampai dengan penyakit takabur, sampai penyakit sombong, sehingga kita melihat orang lain apa meremehkan, ya rendah dan sebagainya. Nah ini, jadi jangan sampai itu terjadi. Itu dari situ, ya. Jadi karena kita tidak bisa kalau dalam konteks ini ya, dalam konteks pembahasan saya adalah dari fudulun nazar, ya, dari berlebih-lebihan di dalam kita memandang orang lain, ya, tidak proporsional, tidak mengikuti apa yang disyarankan oleh syariat, sehingga muncul iri, ya, kita nggak bisa beli apa namanya TV, orang lain bisa beli mobil TV, terus kita, itu cara memandang yang keliru. Saya kira itu. Allah alam bisawab. Ustaz, ini ada chat yang kedua dari Ibu Dede Purwokerto. Izin bertanya, Ustadz, hubungannya dengan kita tidak boleh berlebihan dalam melihat yang kategorinya maksiat itu seperti apa. Jika kita butuh hiburan, menonton televisi, misalnya nonton drama, infotainment, dan sebagainya, ini termasuk dalam kategori apa, Pak Ustadz? Monggo, Ustadz. Baik, ya, melihat sesuatu yang maksiat. Yang maksiat itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang bersifat mendurhakai atau menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dicontohkan tadi ketika kita melihat TV misalnya, ya. Ini memang sesuatu yang sangat luar biasa, yang mungkin sedikit orang yang sudah bisa melakukan itu, ya. Memang kemaksiatan bisa ada di mana saja. Di rumah kita ada maksiat. Kita keluar sedikit keluar rumah saja ada maksiat, ya. Yaitu yang biasa kita lihat apa? Para wanita tidak menutup auratnya. Wanita-wanita dewasa, wanita-wanita yang sudah balik tidak menutup auratnya. Nah, ini luar biasa. Makanya kalau pandangan pertama tidak mengapa, tapi jangan diteruskan dengan pandangan kedua, ketiga, dan berikutnya. Nah ini ya, di TV, televisi pun sama, infotainment sesungguhnya dosa bagi para laki-laki. Kalau ibu-ibu nggak mengapa melihat apa namanya kalau di dalam fikih itu kan aurat perempuan di depan perempuan itu antara pusar dengan lutut. Nah, jadi kalau di infotainment saya kira masih di atas itu semuanya. Kalau perempuan tidak ada masalah. Tapi ini bapak-bapak yang di rumah, ya, memang luar biasa. Ya, kalau kita melihat infotainment di televisi, sinetron dan sebagainya itu memang ya Allah banyak sekali dosa kita. Nah ini mungkin menghadapi Ramadan kita harus berlatih, ya, dan
di Ramadan kita harus berkomitmen dengan keluarga semuanya. Janganlah di Ramadan itu nyetel sinetron, nah dan sebagainya yang bisa menimbulkan kemaksiatan-kemaksiatan untuk para bapak kita. Nah ini ya. Jadi kalau istrinya nyetel dan membiarkan bapaknya, ya istrinya ikut berdosa karena istrinya membuat atau menyediakan sarana bagi suaminya untuk berbuat dosa. Nah ini ya. Nah saya kira itu ya. Dan itu sudah maklum, sudah dipahami semuanya. Ya. Allah alam. Matur nuwun Ustaz. Monggo Bapak Ibu jamaah online yang berbahagia, yang dirahmati Allah, barangkali ada secara langsung untuk bertanya kepada Ustadz Ahmad Karmuzaki, kami persilahkan. Kalau belum ada, ini masih ada pertanyaan. Oh ya, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Bapak Rohman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasikun. Rasikun. Iya. Arab Rasikun adol apa? Saya boleh bertanya. Ya, boleh ya. Ada yang berlebihan masalah makanan tuh. Jujur saja ini saya kan hobinya makan. Pantes. Ya. Lagi makan untuk hidup. Ya. Karena juga hidup untuk makan juga. Tapi sesuai saran Ustadz Kahar kan makan untuk hidup begitu. Nah, ukuran atau standar berlebihan dalam hal makanan, apakah termasuk saya kalau misalkan menyukai makanan, misalkan durian, seperti Pak Ali juga suka durian itu. Ya. Pak Aji suka durian. Ya. Nah, kemudian selama musim durian saya sering membeli durian seperti Pak Ali misalkan. Apakah itu termasuk berlebihan? Atau berlebihan dalam hal makanan ukurannya fisik. Seperti saya kan sekarang perutnya buncit gara-gara makan. Ya. Padahal porsi makan saya itu kan tidak terlalu banyak. Sehari itu makan paling hanya 1 kali. Porsinya pun sedikit, hanya 1 centong. Enggak lebih lah gitu. Tapi karena mungkin ya punya bakat perutnya buncit, jadi ya seperti ini. Apakah itu menjadi ukuran berlebihan, ukuran fisik gitu? Barangkali itu Ustaz yang saya tanyakan. Terima kasih. Monggo Ustaz. Halo, Ustaz Kahar, mana? Sinyalnya hilang ya? Sinyalnya hilang. Hilang kabarnya Ustaz. Gimana tadi Pak Ustadz Rasikun? Ya. Halo? Diulang lagi ya Pak? Oh, ya wis lah, cukup lah. Ya, begini, insya Allah ini diskusi aja ya. Ya. Jadi berlebih-lebihan seperti yang saya sampaikan tadi di dalam bukunya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu, beliau mengutip salah satu pendapat ulama yang mengatakan bahwa termasuk di antara berlebih-lebihan adalah dalam hal makan ini adalah dia makan apa saja yang diingini. Artinya apa? Setiap ingin makan, setiap ingin makan, setiap ingin harus dipenuhi, setiap ingin harus dipenuhi. Itu termasuk berlebih-lebihan. Ya. Artinya tidak, ya saya cukup sudahlah, kayak gitu kan. Artinya ya, bagaimana kalau setiap hari beli durian misalnya? Ini Pak Wahyu seneng ini. Tentunya yang diharapkan oleh Pak Wahyu gitu kan. Setiap hari beli durian. Nah, apakah memang itu suatu kebutuhan atau hanya kesenangan? Kalau hanya kesenangan, maka itu merupakan israf sungguhnya. Merupakan israf. Nah, lebih baik untuk apa? Yang lain. Nah, menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu ya lebih baik untuk yang lain yang lebih bermanfaat, bukan hanya sekedar untuk menuruti keinginan saja. Nah, itu yang saya ambil atau garis bawahi adalah di situ. Jangan hanya ya wong ingin nih gitu kan. Maka manfaatannya seperti apa? Apakah setiap keinginan itu harus terus dipenuhi? Kan tentunya tidak. Nah, tentunya tidak seperti itu. Nah, itu. Ya, apalagi kalau sampai yang berakibat kerusakan terhadap fisik kita, ya, karena kita menuruti
seperti itu, yaitu juga berlebih-lebihan dan jelas berakibat tidak baik. Wallahu alam. Kalau yang sukanya gratisan gimana, Ustaz? Nah, saya itu silakan diantar ke rumah saya aja. Mas. Siap. Jadi Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari chat Umi Zaki Gumelar. Itu pertanyaannya, izin tanya Tad, menawi sekantor niku sederek nopo benten amargi sekantor. Ini pertanyaannya nggak jelas nih. Jadi kemungkinan apabila teman sekantor itu beda akidah, nah juga beda akhlaknipun, bagaimana cara mensikapinya? Mungkin itu yang keempat, Ustadz. Jadi berlebih-lebihan di dalam pergaulan. Pergaulan. Iya. Baik, ya. Sebatas kita profesional kalau begitu, ya. Profesional. Kalau di tempat kerja ya profesional, ya. Dia sebagai teman kerja, teman partner kita bekerja, ya. Akan tapi tidak menjadikan dia sebagai teman dekat dan kita menjadi ada ketergantungan dengan dia, ya, sehingga melupakan, ya, bahkan jangan sampai melupakan yang lebih utama, yaitu menjadikan yang sama Muslim, atau jangan sampai dengan bergaul dengan mereka itu kemudian ada syariat-syariat Allah yang kemudian kita tidak hiraukan lagi. Nah, ini yang penting. Yang jelas di dalam pergaulan ya proporsional. Sebagai anggota masyarakat misalnya satu RT atau di kantor kok tidak ada yang akidahnya beda, ya profesional. Kalau mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang dohir, ya kejahatan-kejahatan yang dohir, ya kita bermuamalah dengan baik dengan siapapun. Kejahatan yang dohir. Tapi kalau akidah yang berbeda, ya kita tetap harus bermuamalah dengan mereka dengan baik. Tapi kalau mereka melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang secara zahir ya itu tidak baik, ya jahat dan sebagainya, ya kita wajib untuk mengingatkan kepada siapapun juga, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Dan ketika kita sudah mengingatkan ya sudah, ya artinya kewajiban kita mengingatkan sudah kita laksanakan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Nah, seperti itu. Wallahu alam. Baik Ustadz, ini masih ada lagi Ustadz dari Bu Indah. Ustadz Kahar ini mensikapi anak-anak milenial yang lagi gemar drakor, Ustadz, drama Korea. Bagaimana caranya menasihati menasihati anak-anak yang kadang terlambat sholat. Juga bagi ibu-ibunya itu yang terkadang menggunakan waktu kerja. Nah, di kantor itu jadi seringkali korupsi waktu hanya untuk menonton. Ya, kalau untuk bagaimana cara menasihatinya? Bagaimana cara menasihatinya? Oke, baik. Ya, memang satu problem kita sekarang ya, bahwa dunia ini atau ya, apalagi di anak-anak kita ya sudah lebih pintar untuk menggunakan media sosial daripada kita, ya. Dan saya katakan pergaulan itu juga tidak hanya sekedar pergaulan secara langsung, tapi pergaulan yang tidak langsung ini juga berbahaya ternyata, ya. Chat-chat anak kita ini juga harus kita awasi, kita kita kontrol ucapan-ucapan yang keluar ya di SMS, di WA dan sebagainya. Ya, ini juga harus kita perhatikan itu. Ya, karena itu bentuk suatu pergaulan dan itu sangat berbahaya juga. Ya. Saya mendapatkan laporan dari beberapa orang, ternyata wah, chat-chat anak-anak kita itu luar biasa. Ya, maka harus kita perhatikan. Ketika mereka bermuamalah, bergaul di dunia maya, ya, kadang-kadang ucapan-ucapannya juga tidak terkontrol, ya. Ada ucapan-ucapan yang mungkin fahsya gitu ya, yang tidak sepantasnya itu juga bisa saja muncul di sana. Ini memang harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Dan drama-drama Korea gitu ya,
ya ini memang harus ya bagaimana kita mensikapinya bersama. Ya mari kita orang tua untuk bisa memberikan contoh yang baik dulu, kan? Orang tua harus bisa menjadi contoh yang baik, ya. Ya orang tuanya jangan suka nonton drama, ya gitu kan. Jadi contoh yang baik, teladan yang baik, dan kita ajak anak-anak kita untuk berkesibukan yang lain, Memang tidak mudah, tapi perlu kesabaran, ya, perlu kesabaran dan memahami perasaan anak-anak kita. Ya. Ya demikian, Allah alam. Terima kasih Ustadz. Ini ada dari Pak Tarjoko. Izin bertanya, banyak produk makanan berlabel halal. Bagaimana cara menilai bahwa itu benar-benar halal dalam hal zatnya, apalagi prosesnya yang harusnya syar'i? Mohon penjelasannya, Ustadz. Iya, terima kasih. Ya, terkait dengan makanan, ini memang harus kita perhatikan betul-betul ya. Ketika kita belanja di supermarket, memang yang harus kita perhatikan pertama adalah label halalnya untuk makanan-makanan yang siap saji. Ya. Label halalnya. Ada nggak label halal? Paling tidak. Yang memang harus kita perhatikan adalah label halal MUI. Bukan label halal yang dibuat oleh siapa? Ya, produsennya. Ya, tidak. Tapi halal MUI yang ada tanda khususnya itu. Ya, melingkar itu kan. Majelis Ulama Indonesia. Paling tidak itu. Kalau itu sudah ada, maka tanggung jawab berikutnya ada di MUI dan ada di produsennya itu. Ya, kita insya Allah sudah berikhtiar, sudah berhati-hati dan berikhtiar mencari yang halal, ya, dengan melihat ada label halal MUI-nya. Kalau tidak, jangan dibeli, karena yang halal masih banyak sekali, ya. Yang halal dengan yang haram itu banyakkan yang mana? Ya, yang halal kan? Ya, jumlah makanan, binatang, apa saja yang halal itu lebih banyak dibandingkan yang haram. Maka jangan sampai kita nekat untuk mengambil yang haram ya, padahal yang halal itu banyak. Nah itu, yang penting kita sudah berhati-hati melihat label halal dan itu adalah label halal MUI, ya. Insya Allah ikhtiar kita, kehati-hatian kita juga ikhtiar kita, usaha kita untuk mencari yang halal dengan cara seperti itu, insya Allah itu sudah cukup, ya. Dan berikutnya adalah menjadi tanggung jawab majelis ulama dan juga menjadi tanggung jawab produsennya. Oke, terima kasih. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Homsi, itu berkaitan dengan pedoman makan. Menurut Rasul cuma berhenti makan sebelum kenyang, Ustaz. Jadi menurut saya, berapa kali kita makan, berapa kali sehari tidak dibahas oleh Nabi. Bagaimana pendapat Ustaz? Monggo, Ustaz. Iya, makan itu yang tidak boleh adalah kekenyangan. Kenyang boleh. Suatu saat Nabi pernah keluar rumah, kemudian masuk ke rumah sahabat dan diberi jamuan makan, ya, disembelihkan seekor kambing begitu dan sampai kenyang. Kenyang itu boleh. Yang tidak boleh adalah kekenyangan. Kekenyangan itu yang tidak boleh, ya. Jadi memang batasannya adalah sampai kenyang saja. Sebelum kenyang itu baik. Ya, itu baik sebelum kenyang, berhenti sebelum kenyang itu lebih baik. Nah, tapi suatu saat kok kita sampai kenyang itu boleh saja. Yang tidak boleh adalah kekenyangan. Dan kapan kita makan? Nah, tentunya adalah sesuai dengan kebiasaan masing-masing, ya. Karena itu satu orang dengan yang lain mungkin juga berbeda kebiasaannya dan juga satu daerah dengan daerah yang lain, apa yang dimakan, jam berapa makannya, berapa kali makan, itu juga mungkin berbeda. Maka itu terkait dengan kesehatan dan terkait dengan kondisi masing-masing orang itu sendiri. Bisa jadi orang sehari makan 3 kali. Bisa jadi ada orang yang sehari cukup makan 2 kali. Bahkan bisa jadi ada orang sehari saya cukup makan sekali itu sudah cukup. Kalau 2 kali malah nggak enak badan saya misalnya. Itu tergantung terhadap kondisi orang per orang itu sendiri. Ya,
Yang penting jangan sampai kekenyangan. Halal, thayyib, dan tidak sampai kekenyangan. Allah alam bisawab. Ya Ustaz, matur nuwun Ustaz, sudah jam 21 lebih 6 menit ini. Jadi monggo Ustaz, kata-kata penutup, monggo kami persilakan. Baik, serta kajian online yang berbahagia dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita untuk mempersiapkan diri kita memasuki bulan Ramadan dengan kita membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita agar supaya kita masuk ke bulan Ramadan mudah-mudahan dengan kondisi yang sehat lahir dan batin. Oleh karena itu 4 hal itu tadi marilah kita perhatikan bersama-sama. Mulut kita jaga, ya, ucapan kita jaga, tindakan kita, perbuatan kita jaga, jangan sampai berlebih-lebihan sehingga menimbulkan madarat baik untuk diri kita ataupun orang lain. Dan kemudian makan juga, penglihatan juga, monggo untuk kita perhatikan ya, mata kita, bagaimana kita melihat dan juga bagaimana cara pandang kita juga kita hati-hati, jangan sampai menimbulkan madarat juga, apalagi menimbulkan kesombongan di dalam diri kita. Dan juga yang ketiga itu apa? Udulut ta'am, ya, jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam hal makan, apalagi nanti di bulan Ramadan jangan sampai hanya sekedar merubah makan, kebiasaan makan siang hari masuk menjadi malam hari saja. Maka itu harus kita jaga betul-betul. Dan yang terakhir itu adalah berlebih-lebihan di dalam bergaul. Mari kita insya Allah ketika kita terus bergaul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah dan juga dari teman bergaul kita. Ya, saya kira itu saja, dan kita berikhtiar semaksimal mungkin dan kita tunggu pengumuman-pengumuman berikutnya tentang ibadah kita ya, di masa-masa COVID ini. Mudah-mudahan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu